Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasanya, pada pagi hari ini saya kembali menyajikan sebuah video tentang inspirasi membangun desa berbasis potensi desa. Nah, video ini adalah merupakan hasil kajian daripada mahasiswa S2 Universitas Nasional Jakarta pada mata kuliah kajian pembangunan desa dan pada materi membangun desa berbasis potensi desa. Mari saya persilakan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, teman-teman, para pegiat desa. Baik, selamat pagi Profesor Samsia dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mas Triwidodo, saya Yuda Setiawan, dan Pak Aska akan memaparkan presentasi kami mengenai pengembangan Desa Banyumulya sebagai desa mandiri dan desa wisata. Sebagai gambaran, sebenarnya Desa Banyumulya ini adalah desa imajinatif ya Ibu ya dan rekan-rekan sekalian. Jadi dalam artian dia tidak ada di dunia nyata, namun pembangunan ataupun perancangan desa ini sendiri kami berdasarkan pada pengamatan kami di mana banyak desa-desa di lereng gunung ataupun di kaki gunung yang memiliki potensi desa serupa. Baik, untuk berikutnya, berikut adalah sketsa Desa Banyumulya. Jadi Desa Banyumulya ini berada di kaki gunung ataupun di lereng gunung ya. Dapat kita lihat terutama potensi desanya ada di sini adalah adanya hutan pinus di utara desa. Selain itu juga terdapat sungai. Ini sungainya cukup berliku-liku, tidak lurus saja, yang mengalir dari gunung dan terkumpul ataupun menjadi danau mulia, yaitu area di dekat pedesaannya. Selain itu di selatan danau mulia ini juga terdapat area persawahan yang cukup luas. Dari struktur ataupun infrastruktur desa sendiri, Desa Banyumulya sudah memiliki kantor desa, juga ada SMP dan juga SD. Desa Banyumulya juga sudah memiliki puskesmas dan juga ada sarana masjid. Selain itu, dapat kita lihat dari sketsanya bahwa untuk jalan sendiri, Desa Banyumulya ini hanya sedikit memiliki jalan aspal, kurang lebih hanya sampai di sekitaran kantor desa, sedangkan untuk jalan lainnya ataupun jalan yang menuju daerah lainnya itu masih berupa jalan tanah ataupun berupa jalan bebatuan saja, seperti itu. Selain itu sebenarnya untuk warga desa ini sendiri, sebenarnya pada dasarnya penghasilan utamanya adalah dari sektor pertanian, namun di sini kami tidak memasukkan ke dalam sketsa karena memang lahannya mungkin yang cukup kecil gitu, dan kami di sini ingin berfokus kepada potensi yang ada di desa tersebut. Berikutnya, ini adalah kalender muslim di Desa Banyumulya, kurang lebih karena ini merupakan desa agraris ya, ada persawahannya juga dan juga ada tanaman-tanaman lainnya. Masa-masa kritisnya sendiri, masa yang cukup kritis untuk kegiatan masa tanam adalah di bulan November, Desember, dan Januari, Februari ya, karena di situ adalah mulai musim penghujan, di mana pada saat itu seharusnya bibit-bibit tanaman sudah mulai ditanam sehingga dapat dipanen pada tepat waktu, yaitu pada bulan April, Mei, sampai bulan Juni. Ini juga adalah masa kritis untuk masa panen, jangan sampai panen itu dalam artian tidak dikelola dengan baik sehingga panennya mundur atau lebih awal. Selain itu ada juga masalah banjir karena memang di sini Desa Banyumulya ini ada sungainya ya Pak, yang cukup deras juga alirannya. Walaupun potensinya tidak terlalu
tidak sangat kritis, tapi kita memasukkan ini terutama di bulan Februari, Januari juga bulan Maret. Berikutnya beberapa penyakit yang mungkin menjadi masalah di Desa Banyumulya adalah penyakit demam berdarah, terutama di musim penghujan. Juga ada penyakit diare, terutama ini biasa di musim pancaroba ya, antara peralihan antara musim hujan ataupun ke musim kemarau ataupun dari kemarau ke musim hujan. Juga ada penyakit campak dan juga ada penyakit demam, batuk dan pilek. Namun kondisinya di sini kami mengkategorikannya sebagai masalah yang kritis saja, tidak sampai sangat kritis seperti itu. Berikutnya juga ada masalah kekurangan pangan. Kekurangan pangan ini biasa terjadi di bulan di musim panas ya Pak ya, di bulan September, Oktober dan juga November. Mungkin selain karena pada saat ini belum terjadi panen dan sebagainya, juga ada beberapa kebiasaan warga desa yang menggunakan beras ataupun padi simpanannya itu untuk bibit, jadi sehingga mengurangi pasokan desanya. Sedangkan untuk kekurangan air, kami menganggap di sini menjadi masalah, terutama di musim kemarau, tapi tidak memasukkannya ke dalam masalah yang kritis, karena sebenarnya sudah ada potensi desa yaitu sungai dan danau. Tapi untuk desa warga desa yang cukup jauh dari sungai ataupun danau mungkin memerlukan effort lebih untuk mengambil airnya ke sungai ataupun ke desa. Berikutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Tri. Kepada Mas Tri, kami persilakan. Terima kasih pada Mas Yuda atas waktu yang diberikan. Baik, izin Prof sama rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan terkait paparan kelompok kami terkait masalah dan potensi desa di Banyumulya. Sudah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Yuda terkait potensi desa Banyumulya. Itu ada beberapa potensi ya dimiliki oleh desa Banyumulya. Salah satunya adalah yang pertama itu hutan pinus ya, hutan pinus yang terletak di sebelah utara desa. Kemudian ada sungai Banyumulya yang mengaliri dan melintasi desa. Kemudian di akan ke danau ya, Danau Banyumulya. Kemudian yang terakhir adalah warga desa yang selalu suka bergotong royong. Nah, potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Banyumulya ini akan kita manfaatkan untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Banyumulya. Adapun masalah-masalah yang ada di Desa Banyumulya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu belum ada pendidikan PAUD dan TK. Nah, ini bisa diatasi dengan potensi sumber daya manusia ya, baik itu dari kader desa maupun dari PKK-nya sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik untuk PAUD dan TK. Kemudian yang nomor 2, belum adanya jembatan permanen. Nah, ini dapat diatasi dengan potensi yang kita miliki, itu berupa sungai ya. Di dalam sungai itu ada batu kali dan pasir kita gunakan untuk membuat jembatan permanen. Kemudian sumber daya manusianya sendiri yaitu warga desa yang suka gotong royong. Kemudian yang nomor 3 terkait infrastruktur jalan minim. Nah, ini dapat kita manfaatkan atau dapat kita atasi dengan potensi yang kita miliki, yaitu berupa sungai ya. Di dalam sungai itu ada batu kali, kemudian tentu saja peran serta dari warga desa berupa gotong royong itu sendiri. Kemudian yang nomor 4, jaringan listrik belum mencapai semua rumah. Nah, masalah ini dapat kita atasi dengan memanfaatkan aliran sungai Banyumulya ya, yang terkenal cukup deras, sehingga kita dapat bangun di situ berupa pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan aliran sungai untuk memutar turbin pembangkit listrik, sehingga diharapkan listrik ini dapat mengaliri semua rumah warga desa di Desa Banyumulya. Kemudian nomor 5, saluran irigasi belum ada. Kita dapat memanfaatkan potensi di sungai ya, berupa batu kali dan pasir, dan sumber daya manusia dari Desa Banyumulya itu sendiri. Kemudian nomor 6, banyak rumah tidak layak huni. Kita bisa memanfaatkan potensi hutan pinus berupa kita ambil kayunya apabila kayunya ini
untuk kayu pinus yang sudah tidak digunakan ya, atau memang sudah mati, sehingga kita dapat digunakan untuk bahan dasar dalam pembuatan rumah. Selain itu juga kita bisa ambil batu kali ya yang terdapat di Sungai Banyumulya, dan yang terakhir tentunya sumber daya manusianya itu sendiri yang suka gotong royong. Kemudian nomor 7 terkait masalahnya rata-rata pendapatan warga yang rendah. Nah, kita dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Banyumulya berupa danau dan hutan pinus ya. Untuk danau kita bisa manfaatkan sebagai budidaya ikan dalam keramba, sehingga dapat sebagai penghasilan tambahan. Selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Yuda, penghasil utama dari Desa Banyumulya ini berupa pertanian ya tadi ya, pertanian. Karena ada potensi danau, kita dapat memanfaatkan sebagai budidaya ikan keramba sebagai penghasil tambahan selain pertanian. Kemudian yang nomor 2, potensi yang dimiliki oleh Desa Banyumulya adalah hutan pinus ya, dapat kita jadikan nanti sebagai wisata alam ya, baik itu nanti sebagai wisata berupa flying fox maupun sebagai bumi perkemahan ya, nanti bisa kita kembangkan ke arah situ untuk meningkatkan pendapatan warga yang rendah. Kemudian yang nomor 8 adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, tentunya dengan pemanfaatan danau dan hutan pinus ini sebagai wisata alam maupun wisata air gitu kan, dan sungai tentunya sebagai wisata arum jeram, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan ya di Desa Banyumulya itu sendiri, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, mungkin terkait masalah dan potensi dari kelompok kami cukup sekian ya. Untuk selanjutnya mungkin terkait kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Aska. Monggo Saudara Aska dipersilakan. Suaranya masih mute tuh, Mas Aska. Terima kasih Mas Tri atas waktunya. Untuk Desa Banyumulya ini dari potensinya bisa kita bagi menjadi 2, yaitu sebagai desa mandiri dan desa wisata. Untuk desa mandirinya di Desa Banyumulya ini mempunyai listrik mandiri dengan PLTA yang bersumber dari Sungai Banyumulya itu sendiri. Lalu untuk yang kedua yaitu budidaya air tawar. Budidaya air tawar ini dibudidayakan di danau yang membentuk karamba-karamba seperti ikan nila, ikan lele, dan sebagainya, seperti ikan tawar. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur desa dengan memanfaatkan hasil alam sekitar, yaitu dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti halnya pasir, batu kali untuk perbaikan jalan, dan pembangunan rumah, dan bisa juga memanfaatkan dari kayu pinus yang tentu saja untuk penebangannya dilakukan dengan tebang pilih. Gitu. Lalu untuk yang keempat, memanfaatkan perangkat desa dan PKK sebagai tenaga pendidik untuk TK dan PAUD. Jadi dari sumber daya manusia kita libatkan remaja ataupun ibu-ibu yang bisa ikut serta dalam mengajar di TK ataupun PAUD. Lalu untuk potensi yang ada untuk desa wisata, yaitu berupa wisata arung jeram yang memanfaatkan aliran sungai tersebut dengan pemandangan yang indah tentunya, itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata arung jeram.
Dan yang kedua, wisata alam yang berupa hutan pinus dan flying fox. Sekian untuk kesimpulan dari presentasi kelompok 5. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Yuda sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Aska. Baik, kurang lebih seperti itu paparan dari kelompok 5 mengenai pembangunan Desa Banyumulya menjadi desa mandiri dan desa wisata berdasarkan potensi desa yang dimiliki. Selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Profesor Samsiah, mungkin dari Profesor ataupun dari rekan-rekan ada pertanyaan ataupun masukan terhadap pengembangan Desa Banyumulya ini, kami persilahkan. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas Widodo. Mungkin seperti itu Prof, paparan dari kelompok kami. Mungkin dari Prof ataupun dari rekan-rekan ada masukan ataupun tanggapan, mungkin kami persilahkan Prof, mohon izin. Ya, Pak Yuda, ya kelompok 5 ya. Sama dengan kelompok 2 tadi, saya ingin bertanya, apakah desa yang Anda gambarkan ini ada dalam cerita atau ada dalam kenyataan? Siap Prof, untuk desanya sendiri sebenarnya ini desa cerita kami ya Prof, dalam artian kami melihat sebenarnya berjalan ataupun berlatar belakang dari kita melihat banyak desa di pinggiran di pinggiran gunung itu, di bukit ataupun di kaki gunung itu yang memiliki potensi-potensi desa ini gitu. Nah, berawal dari ide itu, maka kami mencoba menggabungkan beberapa potensi-potensinya menjadi Desa Banyumulya ini sih Prof, seperti itu sih Prof. Jadi ide dasarnya adalah melihat banyak potensi di desa di kaki gunung. Jadi Desa Banyumulya ini ada dalam cerita ya, ada dalam imajinasi, tapi belum ada dalam kenyataan. Ya, silakan yang lain mengomentari ya. Ya, sama dengan kelompok sebelumnya, saya persilakan 3 orang untuk menanggapi, mengomentari, silakan. Izin Prof. Ya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman kelompok berikutnya. Saya hanya ada sedikit pertanyaan nih. Tadi saya lihat di slide yang ditayangkan bahwa di situ ada alam pinus yang bisa dimanfaatkan. Salah satu contohnya yaitu adalah adanya rumah-rumah yang masih Mas? Yang belum layak huni ya. Ya, tapi kan di situ rumah-rumah masih belum layak huni dan bisa memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar. Tadi paparan yang Mas bilang, tapi di situ juga pohon pinus itu akan dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, di sini kan tentunya ada kontra, di mana pohon pinus itu kan tidak boleh ditebang untuk keperluan wisata, tapi di situ diperbolehkan juga untuk ditebang sebagai untuk memperbaiki rumah-rumah yang belum layak huni tadi. Nah, minta penjelasannya aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan kurang lebih di situ ada potensi pohon pinus. Pohon pinus itu rencananya digunakan untuk wisata, namun kenapa ataupun digunakan sebagai potensi untuk membangun rumah yang tidak layak huni ya Pak Yudi, seperti itu ya. Ya, jadi di pembahasan kelompok kami menganggap pada dasarnya pertama hutan pinus ini kan begitu luas ya Pak ya, dalam artian ini besar. Dan di hutan itu yang kita pahami terkadang ada saja pohon yang mungkin tumbang ataupun seperti itu Pak. Jadi dalam artian memang umurnya sudah ini ataupun akar sudah tidak kuat sehingga dia tumbang. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan tadi niat kami untuk membuat desa wisata Flying Fox dan juga Arum Jeram di hutan pinus tersebut. Kami berpikir untuk membuat infrastruktur
wisata tersebut pasti ada sedikit banyak ada hutan yang akan ditebang seperti itu Pak, untuk membangun infrastrukturnya, entah itu membuat toiletnya ataupun membuat lahan parkirnya dan sebagainya. Nah, pohon yang ditebang inilah yang kami rencana manfaatkan untuk digunakan untuk membangun rumah yang tidak layak huni, dan yang notabene kami asumsikan ini tidak begitu banyak seperti itu Pak. Seperti itu sih. Memang kalau dari kualitas sendiri saya juga belum paham banget apakah hutan pinus ini kualitas kayunya baik atau tidak. Namun kami berpendapat seperti itu, karena kan kalau kita lihat, kalau kita ingin membangun Mas Triwidodo mungkin boleh ke sketsanya Mas, izin. Ya. Kalau kita ingin membuat suatu sarana arum jeram itu kan dari atas ya Pak ya. Jadi kan dari atas, sedangkan kita lihat sendiri dari jalan tanah ini ke atas ini kan juga belum ada aksesnya seperti itu. Nah, kami berpendapat ketika kita akan membuka akses ini mungkin ada sedikit pohon yang akan ditebang. Nah, untuk memanfaatkannya kayunya kita gunakan untuk memperbaiki rumah-rumah yang kurang layak huni. Seperti itu Pak Yudi. Oh, baik, terima kasih. Baik, jawaban yang masuk akal ya. Silakan yang berikutnya yang ingin menanggapi. Prof, izin Prof. Ya, Pak Nugroho, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan paparan. Ada sedikit pertanyaan dari saya yang mungkin belum terinformasikan. Kalau melihat paparan dari tim sebelumnya, kan ada potensi-potensi yang bisa digali, antara lain potensi dari kondisi masyarakat di desa mana tadi sebelumnya, bahwa ada keinginan untuk maju dari warga masyarakat itu sendiri, sehingga dalam proses pembangunan menjadi desa yang maju ini lebih mudah menggerakkannya ketika aparat atau perangkat desa ingin menggandeng warga masyarakat tersebut. Karena dalam paparan teman-teman di Desa Banyumulya ini, saya belum terinformasikan terkait dengan potensi dari masyarakat itu sendiri. Memang sekilas tadi ada informasi bahwa masyarakat desa cenderung giat bergotong royong, tapi tetap mungkin ada sebagian warga desa yang pola pemikirannya belum sejalan dengan masyarakat desa yang ingin maju tersebut. Nah, sebagai upaya melancarkan proses perwujudan Desa Banyumulya ini menjadi desa mandiri dan wisata, bagaimana upaya perangkat desa dalam menggandeng masyarakat Desa Banyumulya untuk mewujudkan desa yang mandiri dan desa wisata ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Prof. Ya, silakan Pak Yuda kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nugroho. Siap, Prof. Mohon izin menjawab. Mohon izin, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nugroho. Kurang lebih pertanyaannya yang saya pahami adalah bagaimana upaya perangkat desa Banyumulya untuk menggandeng masyarakat ini ya, karena di potensi yang tadi kami sampaikan kebanyakan hanya gotong royong seperti itu, tidak ada kemauan untuk kesananya. Nah, sebenarnya kami juga memahami potensi itu, kami juga memahami kekurangan itu. Memang di bayangan kami agaknya sulit gitu ya untuk semua masyarakat desa itu akan peduli terhadap pengembangan desanya. Nah, di sini kami berpikir bahwa ada sebuah mungkin ada beberapa orang gitu ya, entah digagas oleh ketua desa ataupun siapa, yang dia berpikiran seperti itu, berpikiran ke depan untuk menambah kemakmuran desanya dengan potensi hutan pinus, sungai dan juga danau. Nah, kami berpikir kenapa kami tidak memasukkan itu, karena kultur masyarakat desa kan ada seperti itu ya. Nah, kita di sini ingin membangunnya adalah dengan memberikan contoh gitu seperti itu. Jadi kami berpendapat itu mungkin nanti pada tahap awal gitu mungkin kami akan membuat sedikit dalam artian wisata arum jeram ataupun wisata hutan pinus itu yang
notabene-nya skala kecil seperti itu, dan juga untuk pemanfaatan danaunya juga kita buat yang skala kecil. Nah, ketika sudah ada hasilnya, ketika sudah real, sudah ada di depan mata, oh sudah ada usahanya seperti ini, pendapatannya penambahannya seperti ini. Nah, disitulah kita mulai mengajak seperti itu, karena mungkin seperti yang Pak Nugroho pikirkan betul juga gitu. Mungkin tidak semua orang itu bisa mau ataupun peduli banget terhadap ini desanya. Nah, kami berpikir untuk mengajak masyarakat desa yang lain itu dengan memberikan contoh, dalam artian kita membuat skala mini, dalam artian ya kita buat wisata Arum Jeram yang kecil dulu, memberikan dampak pada masyarakat, ada pendapatan masuk, akhirnya kita mulai ajak yang lain-lainnya seperti itu, karena sebenarnya kan desa ini memang desa agraris ya, jadi dalam artian mereka hanya ya seperti Bang Arman sampaikan, pada beberapa desa agraris ya hanya berfokus pada masa tanam, masa panen, dan selesai seperti itu. Nah, kami ingin mengajak masyarakat desanya itu untuk berpartisipasinya dengan cara itu sedikit-sedikit, jadi bukan langsung membuat wisata yang besar ataupun membuat ikan dalam budidaya ikan di danau itu langsung besar, tapi sedikit-sedikit ketika itu sudah memberikan hasil, nah diharapkan bisa memberikan efek mengajak gitu ya kepada yang lainnya, oh di sana berhasil juga, yuk kita gabungan. Nah, seperti itu sih Pak Nugroho. Terima kasih Mas Yuda atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, oke. Berikutnya silakan. Penanggap berikutnya satu orang lagi. Kenapa jadi kurang peminatnya, beda sama yang pertama ya tadi? Apakah ini lebih masuk akal dibanding yang pertama? Silakan yang lain. Izin Prof. Oke. Ya, Pak Arman ya, jangan balas dendam Pak Arman ya. Tidak Ya, Prof. silakan. Hanya sedikit saran dan masukan mungkin Prof. Ketika kita mau mengembangkan desa mandiri dan wisata juga, jangan lupa bahwa dampak lingkungannya juga harus diperhatikan. Kita tahu bahwa yang namanya Puncak, Prof, menjadi sebuah wilayah yang banyak dikunjungi oleh orang Jakarta, dari membabi butanya pembangunan villa dan segala macam untuk kemajuan Puncak itu sendiri. Orang Jakarta yang kena imbasnya juga, menyiapkan orang untuk orang Jakarta bisa berwisata, tapi orang Jakarta juga yang kena dampak negatifnya juga. Nah, sama seperti ini juga ketika ada di kaki gunung, ada di pegunungan, kita membabi buta membangun desa yang wisata, tapi lupa dengan dampak lingkungannya. Ternyata 5 atau 10 tahun kemudian berdampak pada longsornya lahan-lahan yang ada, lupa ditanami kembali, dan ujung-ujungnya banjir juga, gitu kan. Apa yang sudah dibangun selama beberapa tahun ya habis-habis juga ujung-ujungnya. Itu mungkin Prof sedikit. Oke. Baik, luar biasa ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa melihat dari segala sisi ya apa yang akan dilakukan dan apa dampak dari keputusan Anda tersebut. Baik, saya kira untuk sesi ini cukup ya, luar biasa. Anda sudah memaparkan sesuatu yang masuk akal dan Anda sudah bertanggungjawabkan apa yang Anda buat. Dan untuk Bapak Ibu yang belum tampil, yang masih mereka-reka apa yang akan dibuat, jadi sekali lagi Anda bisa membuat sketsa desa dalam cerita ya, atau desa dalam kenyataan. Tetapi lebih bagus Anda menghayal saja ya, seperti tadi kelompok Pak Tri, kelompok Pak siapa tadi, Pak Yuda,
ia menghayal saja bahwa oh kalau desa itu ada pohon pinus, ada danau, ada ini mau diapakan ini? Seperti itu ya. Jangan dipaksakan membuat satu desa yang sudah ada, karena saya kira itu sulit bagi Anda untuk mengutak-atik ya yang sudah ada. Jadi anggaplah Anda membangun desa Anda itu di dalam imajinasi Anda. Ya, jadi ada apa di desa itu, kemudian mau Anda apakan desa yang ada itu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi luar biasa dua kelompok ini sudah memberikan suatu gambaran ya. Satu tadi kelompok Pak Arman lebih mengutamakan human capital ya, jadi modal manusianya sebagai potensi terbesar yang dimiliki oleh desa. Sementara kelompok kedua ini lebih mengunggulkan potensi alam ya, untuk mengembangkan menjadi desa mandiri dan desa wisata ya. Bagus sekali. Jadi silakan kelompok-kelompok yang lain berimajinasilah, Anda mau membuat desanya seperti apa, itu terserah Anda, itu ada di tangan Anda masing-masing ya. Anggaplah Anda ini sekarang diberi kewenangan untuk menyulap sebuah desa ya dengan anggaran sekian. Nah, jadi jangan lupa ya, jangan lupa Anda memikirkan anggaran yang layak ya. Jangan sampai Anda berhayal lalu berimajinasi melewati batas ya, melewati batas sebagai sebuah desa, dan kemampuan desa itu seperti apa itu harus diperhitungkan ya. Jangan sampai kita terlalu muluk-muluk, akhirnya desa itu nggak bisa tercipta seperti apa yang kita harapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa atas kehadirannya hari ini. Hari ini full 23 orang ya. Atau masih ada yang belum masuk? Apakah 23 orang ini semuanya sudah masuk pada kelompok mata kuliah ini atau masih ada? Saya belum kebagian kelompok, Prof. Iya, silakan, ada beberapa yang belum kebagian kelompok mungkin ya, tadi yang baru masuk juga Bu Hani ya, Bu Dina. Silakan kalau memang belum ada kelompoknya, silakan membentuk kelompok sendiri ya berikutnya ya. Oke. Dan tadi sudah ada acuan kita, dua kelompok tadi sudah memberikan gambaran yang sangat jelas ya, sangat baik ya. Dan kita tunggu potret desa berikutnya. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi tayangan kajian pembangunan desa yang bertajuk Membangun Desa Berbasis Potensi Desa bagian kedua. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada para penggiat desa, pendamping desa, aparatur desa, dan masyarakat desa pada umumnya, agar desa kita bisa maju, bisa berkembang seperti apa yang kita inginkan bersama. Nantikan tayangan kami berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan jaga protokol kesehatan.